komen kita dengan dukungan kalian. Langsung aja kita berangkat menuju ke Land of Dawn menyaksikan pertandingan antara sang tuan rumah RRQ Hoshi versus Onyx Esports. Diteriakin mentalnya Dawn. Cakep. Welcome to Land of Dawn. FPL Arena, mana tepuk tangannya? Nih kali Kira-kira banget ya di FPL Arena ya. Ya kali ini. Mantap. Thank you ya, di rumah juga yang tepuk tangan, terima kasih banyak. Yang di rumah tolong dong tepuk tangan juga dong pasti. Gitu, ramaikan. Ramaikan. Hari Minggu, kerja, nonton FPL. Betul sekali, Pak. Emang ada ya hari Minggu kerja? Gak ada. Ada juga Pak. Ada juga? Ada juga ya? Ada juga beberapa di luar sana yang masih kerja juga di hari Minggu. Pak. Sepertinya FPL Arena ini butuh kaca ya. Back to the game ya. Sudah menuju ke arah atas dari seorang Skylar yang ternyata memakai Cloud. Yes. Yep. Dan Dan Albert. juga Albert yang memakai Benedetta sudah mengamankan satu purple buff-nya cewek yang memakai Alice pun agak sedikit. Ini bisa dibilang lumayan di zoning nih ya. Dengan apa Jeffrey dan bahkan ada Keyboy, ada cewek yang mulai diajar di sana. Tapi masih ada Purify yang tidak perlu dipencet sama Skylarnya. Lebih memilih untuk cabut ke arah turretnya. Dapetin Ya, defense perlindungan juga, Pak. perlindungan Iya. juga. Oke. Bukan perlindungan sih, lebih ke damage musuhnya itu bakal berkurang ya nggak sih, Be? Kalau misalkan untuk dari Turret. kita sendiri dari turret ya otomatis nanti dia bakal lebih safe yang pertama. Lebih safe, Karena kan ya. dia berada di zona aman dan juga dari defense-nya juga bakal meningkat. Tapi kalau misalkan untuk sekarang dari iya saya terkejut juga Pak. Iya, ada gol-golan. Nih Alex tuh final Nah, goal-nya itu dia. langsung nabrak ke arah Sun. Sedikit lagi, Satu, akankah satu. menjadi milik Oh. dari RRQ Hoshi dan Albert mendapatkan first blood? Baru aku mau bilang kalau misalkan Albert harus main agresif secepat mungkin. Karena apa? Karena lawannya adalah Suns dengan Isunshin. Nah. Walaupun memiliki 100% win rate, tapi That's right. 5 menit awal ini benar-benar harus dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk men-shutdown pergerakan daripada seorang Suns biar dia nggak punya item, dia nggak bisa timplay. Sudah menit 2, sudah muncul turtle-nya Albert yang bermain sangat amat agresif. Ditarik dengan sangat amat baik dan langsung dikasih jempol sama Finn-nya. Reverse time yang benar-benar on time banget. Flickernya hanya balik lagi ke belakang. Gila, itu ngebuang waktu banget dan bahkan ngebuang flicker 2 menit untuk seorang Keyboy. Waduh, bisa kayak begitu ya. Aku mau flicker tapi aku ditarik lagi. Aku masuk lagi ke dalam pelukan dari R7 dan juga Finn. Wow. Aduh. Gokil. Menuju ke arah atas, langsung bersihkan saja. Nampaknya ada dua, ada Suns juga Skylar yang masih menyimpan Petrify-nya, mencoba untuk menggocek, mencoba untuk mencari tempat yang cukup jauh. Masih ada second eye, tapi ternyata dia lebih milih untuk bergerak belakang pada Flicker. Ada Suns juga yang diberikan oleh ceweknya, dan langsung depan bisa saja ada Albert. Langsung ada Alexo, final blow, tidak ada Flicker dari seorang ceweknya, dan langsung 1-1. Gonik langsung ada di kepala sang bayi alien. Albert yang menginjak Keyboy, tidak ada Flicker. 2 menit, dan bakal langsung killing spree dari seorang Albert. Mencoba untuk mengajar Driannya. Langsung di retribution, one more hit, masih bisa cabut, masih ada after shield juga dari umbrella-nya Drian. Agresif banget RRQ Hoshi di early game seperti ini. Diacak-acak area pertahanan yang dipegang oleh Onyx, entah itu di bottom lane ataupun di bagian atas. Ini aku sempat terkejut dengan pick Digi sih. Tadinya memang aku berpikir bahwa ini untuk counter satu Imperial Justice. Tapi sepertinya melihat tadi ini yang overturn aja dikeluarkan satu time journey-nya. Kayaknya ini benar-benar untuk mengkontes damage dari Drian. Langsung ditahan seperti Langsung itu aja ditahan, Pak. pakai Ya, asal overturn-nya damage-nya bisa gitu. dilepaskan langsung. Betul Pak. Oke, bahkan dia tidak memakai Aegis ya, dia pakai Flicker. Mungkin bisa untuk antara nge-defense cabut atau justru malah nyulik dengan reverse time yang dimiliki sama dia. Atau bahkan menyelamatkan Albert yang di depan dengan time Jadi, journey. bisa. Karena tentunya yang perlu kita tahu, Benedetta ini kan nge-base-nya cepet banget. Ya, Sementara Digi adalah burung yang tidak bisa terbang. Oke. Tidak bisa loncat, jadi pakai Flicker mau nggak mau. Iya. Jenis burung darat ya Pak ya. Iya. Lelaki burung darat. Buset. Digi. Oke, langsung di Patahannya jelek banget. lanjut jalan lagi. Menuju ke arah turtle yang kedua sudah mulai muncul mandiri turtle camp di menit yang keempat, Beda 10 2K. detik sudah mulai ada 3 orang dari tim RRQ Hoshi. Reverse time lagi-lagi knockout strike, tapi tampaknya langsung diusir mundur Alexo. Final blow dari Albert, dia juga maju ke arah depan dan menuju ke arah turtle kah? Tidak, ternyata lebih memilih untuk nge-set up lagi, mencoba untuk melihat posisi dari anak-anak landak. Tidak mau langsung ke turtle tadi. Oh
Gila, Arkeosi on fire banget. Gila sih, ini bener-bener zoningnya ya. Ini mereka bener-bener zoning out itu kayak di depan ada Flynn nih, Geli. terus ada R7 sama Albert ya kan. Tapi di belakangnya itu ada Psycho gitu loh. Iya, Jadi kalau Psycho. misalkan mereka ngejar, tiba-tiba ada wah langsung Pedro Aztec. Langsung dibikin perimeter yang dia buat dengan high ground sangat baik sekali. Ada serangan dari atas lah, itu bagus banget. Clock up Destiny sekarang dimiliki oleh Psycho. Ini akan menjadi sebuah item yang bisa dikejar 4 menit nantinya. Akan menjadi sebuah hal yang sangat-sangat 9 mengerikan. berarti. Setengah musim yang dilalui RRQ dan bahkan sekarang mereka mencoba untuk maju dan bahkan lagi-lagi ada teriakan tapi masih bisa untuk cabut dari ceweknya justru. Reverse time. Masih lagi-lagi Finn-nya dengan menggunakan reverse time saja ini membuat anak-anak landak mulai lari ketakutan dan harus membuat timing yang sangat bagus juga dan bahkan Keyboy yang mencoba untuk masuk lagi belum ada ultimate dikeluarkan dan bahkan ceweknya juga dan lagi-lagi Keyboy-nya mengeluarkan ultimate untuk mundur. Skylar-nya mendapatkan 1 orang tapi kenapa stiker Bigetron yang keluar di sana? Apa gara-gara kemarin baru menonton Bigetron? Bisa jadi lupa Bisa diganti ya. jadi, Iya. bisa jadi. Satu outer turret di atasnya juga udah hancur. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Arkeos di bagian bawah. Masih sangat kuat, masih kokoh berdiri. Sementara Sun belum terlihat sejauh ini. R7 mulai dikeroyok, dipanah, disabet. Satu lagi ini ke panah punggung lo nggak kena rupanya. Tidak memakai flicker, hanya memakai satu execute saja. Dari seorang Arsev tidak mau tinggalan untuk satu minion wave-nya. Sudah ada teman-teman yang membackup, that's why dia masih berani di arah lane-nya. Dan lagi-lagi dari seorang Finn-nya, santuy aja di depan. Reverse time, ada Albert juga. Let's final blow-nya baru dikeluarkan, dikejar. Keyboy-nya nggak boleh kabur dan langsung lagi-lagi goni dari seorang Albert. Dan Albert masih ingin lebih. Bahkan tadi dia sempat ngedes ke arah dari Suns-nya loh. Stiker keluar, Albert bisa melakukan lagi farmingan. Sementara itu Esmeralda-nya akan menjadi sebuah korban baru kah? Iya, Phantom Slash sedikit aja, selendaknya sudah mulai sobek. Yang baru aja Cewadian kemarin sore ya. Yes, 2 detik lagi Turtle yang ketiga di menit 6.53. Mungkin akan muncul lagi tempat ya dan tampaknya di sini aman banget sang raja yang santuy banget mengamankan semua objektifnya. Di arah atas sudah hancur turretnya, lagi-lagi dari Turtle-nya juga dan bahkan hanya dikasih 1 poin saja. Perbedaan gold yang cukup jauh juga untuk awal-awal. Ini benar-benar jauh banget dari 4 minggu sebelumnya. RRQ Hoshi, apa yang mereka lakukan, Profesor? Ya ini dia, seperti yang mungkin kita sempat bahas. Mereka belum menemukan base 5-nya, tapi udah ketemu base 5-nya. Yes. Nah, chemistry-nya udah mulai terbentuk. Dan bahkan lihat satu persatu pick off-nya berhasil dilakukan. Cewek tidak mendapatkan stack yang dia butuhkan. Boots juga kesulitan di arah bottom lane. Makanya aku kebingungan. Dengan pick Esmeralda, ini bener-bener jadi kayak, wah ini diginya makin makan banyak nih. Iya, dan bahkan diginya dari tadi time journey kayak jarang banget. Itu apakah nggak ada tombol time journey dari diginya? Karena dari tadi yang dia lakukan hanyalah mengeluarkan time bomb-nya dan juga reverse time. Iya. Dan itu sangat mengganggu dari anak-anak landak Digi e-sport. ganker ini jadinya. Yes. Gak ada sepertinya serangan yang benar-benar signifikan yang dilakukan oleh Onyx Esports ke arah RRQ. Makanya time journey dari tadi juga masih jobless Dan banget. Kiboy-nya juga ragu, dia mau Imperial Justice nih. Tapi Finn kan time journey buat apa? Iya, ini Finn-nya juga nge-backup nih. lagi. Walaupun ada 3 orang nggak takut. Ada Skylar juga di sana membersihkan minion yang tidak mau kehilangan 1 turret pun. Dari sang raja yang benar-benar mempertahankan satu persatu pergerakan yang sangat amat rapi juga dilakukan dari anak-anak Hoshi. Tapi ini yang aku bilang juga sempat waktu sama Korea Tempohari, di mana support atau tanknya itu nempel aja ke gold lane. Jadi biar gold laner-nya nih bener-bener dapetin farm yang Ini optimal. lihat Dash lagi di Albert Dash pakai lagi. flash dan bahkan damage-nya. Alekto final blow dan langsung poison kill dari Albert ya, ceweknya kali diincar dan langsung ditabrak begitu saja knock-out strike. Albert lagi-lagi maju ke arah depan dan bahkan ada blazing dan juga Skylar masih hidup semua dari sang raja dan Albert yang belum cukup puas dikejar goni tapi ada Boots yang langsung menghalangi di sana, di cover begitu saja dan purple buff-nya kali ini jatuh di tangan Albert. Wow, mendadak Boot langsung hadir. Dia pergi ke atas sana mencoba untuk menyelamatkan dari orange buff-nya juga. Tapi orange buff-nya udah menjadi milik dari Skylar. Parsha di bagian bawah tadi mencoba untuk menggagalkan apa yang dilakukan oleh Suns untuk bisa pulang ke arah base-nya. Wow, ini adalah hari di mana sang raja mulai bangkit perlahan-lahan tampaknya. Melawan di pemuncak klasemen Onyx Esports dan bahkan mereka membuat anak-anak Onyx bingung untuk farming gimana. Rotasinya pun juga mereka bingung harus gimana. Bahkan untuk start initiate team fight mereka juga tahu ada Digi di sana. Mereka benar-benar kayak mencari timing yang tepat tapi
nggak tahu gimana menemukan celahnya. Sulit untuk melakukan sebuah ini sih. Dan sekarang Ini lihat lore-nya udah Kiboy-nya. mulai dicolek-colek aja. Ini Kiboy sekalinya Imperial Ibarat Justice ke bagian masih ada dalam. time journey. Iya, ini bakal kelar Pak. Hanya Satu barang selesai bahkan mission lihat aja. triggernya reverse time Walai. Karena sana Kiboy lagi-lagi again and again. Dari sana Kiboy-nya Imperial Justice-nya selalu ke arah belakang dan belakang. Tapi ini yang membuat anak-anak Onyx Esports bisa mendelay lagi dari harga Hoshi-nya untuk mendapatkan round pertama. Wow, bahkan dari dengan Imperial Justice jadi bilang mungkin cukup panik hingga agak sedikit menabrak tembok, gak terlalu maksimal jarak yang dikeluarkan oleh Imperial Justice. Hanya saja hal baiknya Lord sekarang masih aman, Lordnya udah ke reset, cewek udah mulai masuk ke dalam area yang bisa dibilang ini area sungai tengah antara Arkeoshi ataupun Onyx. Dan Finn sendiri melihat dari kejauhan belum ada sebuah hal yang akan dia lakukan. Time bomb dikeluarkan lagi, sementara Yes. Reverse Time udah mulai kecolok, santuy kan. Benar Jempolnya bos. Jempol lagi-lagi R7 Algojo dari RNG Hoshi selalu mengganggu dengan menggunakan pasifnya dari knockout strike ya, dan bahkan di sini sang raja sudah mulai kembali lagi ke Lord Pit-nya, dan lihat giginya satu aja di depan, masih ada ultimate time journey-nya, dan bahkan itu dia yang diincar, dan bahkan tidak kan bisa saja Kiboy-nya belum berhasil menangkap satu orang, dan dia juga lagi-lagi langsung gaslight dari seorang Albert jatenya 3 dan selalu nge-spam Gonik dan Gonik. Knockout strike kali ini miss, dan mereka udah free banget untuk dapetin Lord ya, karena 2 orang dari Onyx Esports bahkan dari Sunnya sudah dihancurkan duluan Walai. Wow, dan hal yang barusan kita lihat di saat Bun melakukan paling Star Moon itu diadu, Pak, langsung ditumbuk sama Pagitonya. Lord sangat-sangat free dan sekarang menjadi milik sang raja Ararkyoshi. Ini melihat net worth-nya Profesor KB, apakah Onyx masih bisa untuk mengembalikan keadaannya? Wah, ini berat banget sih. Bahkan dengan satu ekor Digi dari Finn ini benar-benar sangat menyisakan. Snack time, pertandingan Royal Derby terlama terjadi di MPL Indonesia season yang ke-6, week yang ke-5 day 3. Oh, ini udah lewat by the way. Tapi look yang sekarang, apalagi dengan Digi yang kayak gini, Yes. agak berat net. Agak berat. Balikinnya. Kenapa? Karena dari tadi lihat Kiboy aja ragu gitu loh. Imperial Justice selalu ke belakang. Kalau ke depan udah pasti tetap gini. Iya. Kalau misalkan mereka all out, damage-nya nggak bakal ada yang masuk. Kenapa? Karena ini kiting dari Arrow sih gampang banget. Albert juga bakal datang ketika match berlangsung. Waduh, mulai ke gap untuk kali ini siapa yang akan drama Albertnya untuk masih bisa kabur, masih bisa selamat, sementara R7 sendirian ngoyo banget, sotoy banget, ini enak banget, dia sangat pede dengan dirinya, dia bisa masuk tanpa ada yang bisa menangkap ke arah Pakito ya. Menuju ke arah depan dari R7 yang mencoba untuk menjadi frontliner dari RG Hoshi Walai, dan Satsia dipukul mundur oleh seorang strike ya dari seorang Taiko, dan bahkan dia Diginya kali tuang dulu, tapi blazing duet dan bahkan langsung maju ke depan, tapi paling bolanya agak sedikit miss dari seorang Albert ya, tidak lurus ke depan, agak sedikit mencong ke arah samping bawah, nggak terlalu kena ujungnya, dan bahkan masih bisa survive 2 orang dari tim Onyx Esports. Wow, Tapi tuh cewek jalan di atas Aleka final blow dan dia kepeset sampai ternyata sayapnya harus tumbang di sana. Itu kalau lurus dia dapet deh dua-duanya. dapet tadi banyak banget dia bisa hasilkan, cuman Skylar blazing duetnya dikumpulin dengan segitu banyaknya orang di dalam lingkaran blazing duet, sakit banget Pak tadi Pak. Ya ditambah dengan time journey yang on point banget. Finn lagi dan lagi mainin timing dengan sangat luar biasa. Digis back. Satu kali tumbang. Kurang kotok. Udah gimana, Be? Oh iya, mirip banget tuh. Ya, Dasar lo burung kecil. Digi maksudnya Digi. Digi maksudnya. Burung bulat lo. Digi. Udah jadi lanjut. Ah, burung parkir kan nobar terus Pak. Wih, mantap ya, kali masa per minggu. kafenya, mantap kali kafe. Namanya juga ada yang DM Cornet. Apa itu? Bang Cornet ganteng banget sih hari ini. Wah, makasih banyak ya. Bismillah. Gak ada gitu. Nggak ada, ikhlas nggak ada. Kalian gak ada yang respon gue. Enggak, emang lu udah ganteng. Oke, back to the game di 14 menit pertandingan. Kayaknya hari ini penuh dengan pertandingan-pertandingan cepat ya. Iya, Maksudnya temponya tuh cepet banget. Temponya kenapa nggak tahu ya, dari early game tuh mereka kayak bener-bener saling ketemu di jungle fight. Iya. Gak ada tuh yang tarik keluar. Bener-bener. Kayak udah mulai berani gitu gak sih? Iya. Yang langsung fight. Menang kalah bodo amat, yang fight aja dulu.
Iya Ini juga gimana ya, minim banget juga poin kill yang dimiliki oleh Onyx. Mereka nggak tahu ya apa yang akan dilakukan untuk mendapatkan 1 poin kill aja. Tuh, lihat Ini item-itemnya ribetnya aja. ribet banget, Pak. Iya loh, untuk menumbangkan seorang R7 aja ini PR, apalagi dia punya Hunter Strike nih. Dia bakal punya damage lebih lagi dan dia bakal bisa lari dengan pasif dari Lari udah Hunter Strike. begitu loh. Dan bisa 2 kali loh, Iya. karena dia pegang Hunter Strike. Itu bahaya tuh. Kita belum tahu dia mau mukul pakai tangan kanan apa Iya, pakai dua. tangan kiri tuh. Enggak. Dua kalinya, satu dari pasif dia, Benar. satu lagi dari Hunter Snipe Benar, gitu. Pak Pulung, dia Iya. pakai tangan kiri. Pakai tangan Pak kiri. Vito itu kekuatannya di tangan Iya. kiri. Tangan kiri. Heeh. Left punch, Left punch. apa tuh? Hard left Oh, punch. kidal deh, Pak ya. Kidal Skill dia. satunya Pak. Kidal. Iya, kidalnya. Nah, Kidal. Oke. Sudah level maksimal 15 Win juga of dari Nature seorang juga. Suns-nya. Ada Win of Nature seperti yang sudah Profesor Kapil bilang. Mungkin next itemnya entah mungkin Kacana Shield dari Cloud-nya. Sebelum dijadiin ya dari dead-deadnya. Atau Oracle juga mantep sih. Oracle buat namain absorb dan cooldown reduction. Athena Shield itu kan emang bener-bener buat nahan magical damage ya kan. Tapi Ya. kalau untuk efek sebenarnya Oracle juga bagus. Oke. Ini nggak kalah saing lah untuk dari segi magical defense item. Lord sudah mulai muncul, Lord yang di enhance seperti yang kita tahu walai. Arkeoshi, satu-satunya tim yang punya julukan lain yaitu si pencuri Lord. Apakah kali ini bisa tercuri dari Arkeoshi? Bisa jadi dicuri sama Onyx atau justru malah mereka yang Athena berhasil Shield. mencuri? Kalau Iya, Athena Shield Shield. berarti emang bener-bener mereka pengen ngeantiin si Drian dan juga si Boy-nya. Lagi dari segi magical damage ada cewek. Cepet Oke. banget sih Lord. Tapi Iya, retribution di mana? sana aja, Pak. Oh, ternyata hanya di bait saja dan lagi-lagi langsung ke arah Hancur belakangnya Sanse yang diincar dan bahkan Sanse yang mungkin akan dihancurkan terlebih dahulu. Sanse sekarang ada sedikit nggak bisa sih deh. Gak Langsung bisa. dihabisin. Legendary udah berhasil dapatkan. Bahkan Burcia pun Tiga. harus berlari dengan begitu kencang. Empat kan? Albert masih ingin ngejar. Phantom Blast-nya gak kena. Terkurung di bagian dalam. Bet. Balik. Nah, R7 sini deh. Sini deh, sayang. Kalem. Sabar atuh, minion masih berjalan. Wah, ini dia ada Winter. burung nembak burung Winter Stranger. Pertarungan antara burung. Riverside. Ini dia burung lagi berantem bertiga nih ya. Aduh. Sementara Dua untuk bar peluangnya. tersisa, Alekto final blow, 1 bar terakhir dan langsung didapatkan disecure saja oleh seorang Teguh Psycho. Albert bahkan sampai bikin Athena Shield ini bisa dibilang cukup respect damage dari cewek dan juga dari dianya. Lihat 4 hero dari teman-teman Arkeoshi ngelit goldnya. Bahkan melihat Suns yang berada di bawah Finn dari goldnya. Ini benar-benar membuktikan bahwa Suns tidak mendapatkan efektivitas farming yang pada biasanya 5 menit awal benar-benar dihancurkan oleh Arkeoshi. Benar. Winter juga bakal pecah. 16 poin kill Yes. dan hanya 2 dari Onyx Esports dan Ada bahkan 2. dari jungle-nya juga benar-benar diganggu habis-habisan oleh anak-anak raja ini ya. Ini bisa jadi kalau misalkan Arkeoshi bisa mengeksekusi ini dengan manis. Winred, Kagura, dan Yisunshin dari Onyx Pecah. bakal Pecah. Oke. Menuju ke arah tengah, ini peserta red ya, sudah mulai masuk dari Albert yang mengincar ke arah seorang Bootsnya, tapi Lord ya di arah atas yang cukup kuat, masih berwarna kuning dan bahkan dari instrumentik dari seorang Sanse yang belum dikeluarkan, belum stun, coba untuk menahan dan dihancurkan seluruh ini peserta red ya. Sang Raja sudah mulai masuk ke arah tengah juga, belum ada Milician. Oh, ceweknya tidak ada Winter Stranger, harus hati-hati dan bakal Albert yang maju ke arah depan. Mickey Boy-nya mendapatkan 1, tapi masih ada situ nggak pukul dari Ararkio, dari R7 dia dan bakal langsung refleksi duet mendapatkan 1 saja double kill dari Double Albert kill. menjadi 3 dan bakal kill speed dari dia. Game pertama Ararkioshi. Wow, pertandingan yang bisa dibilang oke, one side bisa jadi. Dia ada pergerakan yang begitu signifikan dari Onyx, bahkan untuk mendapatkan 1 poin kill aja itu pakai sebuah mimpi loh untuk Onyx Esports. lihat Albert bagaimana dia tenangnya kelihatannya dan bootsnya respect ya. Oke, game 1 keren banget. Keren parah. Tapi balik lagi 1-0 best 1-0. of 3 series. Iya Pak. benar. Segala hal bisa terjadi, nanti kita Bisa, akan lihat Pak. di game yang kedua apakah Arkeoshi masih bermain agresif karena mereka sudah menemukan ini